antri karena kekhawatiran mereka pasti sudah antri lama hingga berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba ada yang nyelak gitu istilahnya, ada yang salah begitu karena ada perekrutan baru yang dilakukan. Kira-kira dari apa yang dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan juga akan seperti apa untuk mengawal proses seleksi ini agar betul-betul sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2020 begitu. Oke, satu, semua guru honorer yang nanti ikut seleksi selain mendapatkan sertifikasi, harus dapat sertifikasi, yang kedua adalah dia terdaftar di Dapodik Kemendikbud, Mbak. Oke. Nah, untuk dia lolos mendaftar di data Dapodik Kemendikbud pasti ada jejak rekamnya bahwa dia memang sudah mengabdi sebagai guru honorer. Baik. Kedua, kita berharap memang minta ada jaminan dari Menpan RB supaya tidak terjadi rekrutmen siluman terkait dengan guru honorer. Saya kira ruang manipulasi ini perlu ditiadakan, tidak hanya dipersempit. Saya kira harus ditiadakan dan dengan berbasis IT saya kira ini bisa dilakukan. Jadi semangatnya adalah negara punya kewajiban mengafirmasi pengabdian guru yang atas panggilan hati nuraninya selama ini sudah mengabdi puluhan tahun terhadap mendedikasikan dirinya untuk peserta didik di Indonesia. Oke, baik. Dan tapi ini dipastikan data-data mereka tadi kalau Anda katakan ini pasti ada begitu rekor mereka di Dapodik Kemendikbud masing-masing di tiap daerah. Tapi ada tidak Pak yang kemungkinan mereka mungkin sudah mengabdi sejak lama, mereka tidak memiliki atau data itu tidak terekam dengan baik atau ada kehilangan data, ini bisa terjadi tidak sih Pak Huda? Dari beberapa forum RDP kami dengan forum-forum guru honorer, intinya masih ada yang mengeluhkan soal itu, Pak Jati. Oke, karena mungkin ini juga soal validasi data, begitu ya kan, memanfaatkan teknologi informasi juga yang saat ini mungkin mereka tidak update begitu. Tentu berarti masih ada, saya kira praktek dan masalah yang semacam itu. Nah, kalau itu terjadi ke belakang, saya kira ke depan jangan terulang kembali. Nah, karena itu proteksi terhadap data Dapodik, proteksi semua mekanisme terbuka dan akuntabel dari Kemenpan RB sebagai penyelenggara rekrutmen, saya kira menjadi pertaruhan yang harus terus dipantau dan terus diawasi oleh publik. Kita punya kewajiban itu secara bersama-sama. Saya juga meyakini mungkin Kemenpan RB dan seterusnya tidak ingin ada semacam itu terjadi, tapi butuh juga pengawasan publik supaya tidak terjadi kebocoran dan pelaku tidak adil terkait dengan rekrutmen ini. Baik, jadi pastikan untuk sertifikasi guru ini data Dapodiknya mungkin bisa mulai dirunut dari sekarang ya, jika mereka untuk bersiap mengikuti seleksi P3K di tahap 2. Dan pasti juga jaminan dari Menpan RB, kita juga menginginkan ini untuk mengawal agar seleksi ini bisa betul-betul berjalan dengan sesuai dengan aturan dan sesuai Perpres nomor 98 tahun 2020.